Saya nggak bagiin ini, tapi kalau mau capture, kemarin katanya ada yang pengen ya. Ya kalau mau capture nggak apa-apa sih. Oke, ini kuis. Nah, kamu pahami dulu soalnya. Ini kemarin saya ketinggalan di sini 60 ya. Ya gitu ya. Oke, jadi bautnya ada 8, pakai untuk A490 mm, lalu diameternya 20 ya. Kemudian WF-nya 350 ya. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu AG ya. Ini kan kamu dapat dari eh, brosur ya. 4678. Siapa yang belum dapat 4678? Apa semuanya udah bisa ketemu 4678? Ada yang belum ketemu? Ada yang belum ketemu 4678? Atau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung tanya sekarang. Pakai WF 300. Nah, ini kamu kalau ada tabel WF 300 kali 150. Nah, ini 4678 ya. Oke. Ya, ini luas ya. Luas ini kalau di brosur namanya luas gross. Jadi kamu tulis saja sini luas gross 4678. Ya, terus panjang penampang 250. Panjang penampang itu berarti penampangnya ini platnya kan ini nih 250 ya. Jadi yang ini yang 250 ya. Plat sambung ya. Tebal flange 9 ada di brosur ya. 9, tebal web 6,5 ya. Jadi itu juga ada di brosur. Ini 9, ini 6,5. Web sama flange kamu bisa lihat di brosur. Ini ada keterangan ya. Ini ada T2, ini T1. T2 itu artinya web, T1 artinya sorry. T1 sorry ya. T1 itu adalah web, T2 adalah flange. Oke, shear leg kan kita lihat sambungannya di mana? Sambungannya ada arah vertikal. Jadi yang kamu cari adalah titik berat WF 300 ke bidang yang disambung ya. Jadi kamu bisa lihat itu adalah titiknya. Titik beratnya berarti ya ini potongan Y sama X. Berarti kamu bisa lihat ya potongan X sama Y ya. Jadi dari sini
Berarti setengah tebal web ya. Setengah tebal web. Webnya kan tadi 6,5 ya. Ya, jadi itu kira-kira C2-nya 3,25 mili ya. Kemudian panjang plat sambung L. Nah, panjang plat sambung panjangnya berapa ini? 60 ya. Jadi plat sambung dari baut ini ke baut sini ya, 60 ya. Jadi ini 60 ya. Nah, sehingga U-nya itu 1 dikurang X per L 0,95, tapi di ketentuan kecil dari 0,9, jadi kita pakai 0,9. Ya, selesai ya. Itu jadi kita sudah dapat. Lalu soal nomor 2, AGV gross ya. Nah, sekarang grossnya diperhatikan. Nah, grossnya ini kan ini apa namanya? Lubangnya ini kan ya, lubangnya ini kan L AGV L dikali T ya. Nah, karena dia atas bawah jadi dikali 2 ya. L-nya berapa? 60, T-nya berapa? 9 ya. Ya. Jadi 2 dikali L-nya. L-nya itu posisi dia 60 tambah 45 ya, karena kan putusnya ke arah sana. Jadi kalau saya lihat modelnya, nah modelnya ini kan dia fracture, rusaknya dari sini ke sini. Nah gitu ya. Jadi dia dari robek kan dari ujung ya kan kalau block shear ya. Jadi kalau saya kasih bentuk, pasti dia kan dari sini nih. Block shear robeknya kan dari sini ke sini, nah ke sini ya. Oke. Ya, bisa dipahami. Jadi jaraknya adalah 45 tambah 60 untuk yang AGV. Kalau yang transversal berarti adalah 180 ya. Nah, jadi karena atas bawah jadi 2 dikali 105. 105 ini apa namanya? 45 tambah 60. 45 tambah 60. Nah, ya 105 ya. Kemudian gagas secara gayanya ya berarti 45 tambah 60 dikurang setengah, 20 tambah 2 ya, kali 9 karena atas bawah ya. Ini bukan setengah tapi 1,5 ya, karena lubangnya kan ada 2. Nah, itu ya. Lubangnya kan sekarang ada 2 ya. Nah, perhatikan ini lubangnya, ini lubang 1, ini lubang setengah. Jadi 1,5 ya. Bisa ngikutin ya. Ini lubang yang 1, ini yang setengah. Jadi 1,5. Karena atas bawah, jadi dikali 2 ya. Jadi yang ya ini jadi 105 dikurang 1,5, 20 tambah 2 dikali 2 karena atas bawah kali 9. Lalu yang tegak lurus ya 180 dikurang 3 dikali 20 tambah 2 dikali 9 ya. 180, ini 180 kan? Berarti dia yang mana yang ini? Ya itu ya.
ya. Kan yang di tegak lurus, perhatikan yang tegak lurus, ya. Yang tegak lurus kan 180, jadi dari baut ini ke baut bawah ya, 180. 180 lubangnya ada berapa nih? Satu, dua, ini setengah-setengah, jadi tiga gitu maksudnya. Jadi tiga dikali diameter, itu asalnya tiga tuh dari situ ya. Jadi tiga ya, tiga tambah 20, tambah dua dikali 9 ya. UBS-nya satu ya, karena penampangnya utuh kan, tidak ada yang tercoak, penampangnya utuh. Ya, kecuali tadi soal ada yang dicoak, nah itu kamu UBS-nya 0,5 ya. Oke, oke, kemudian blok shear yang tegak lurus ya 0,6, kemudian dikali masukin rumus ya untuk yang tegak lurus, cari yang terkecil, jadi yang terkecil adalah 789,75 ya. Untuk LRFD dikali V075 SD dibagi 2 ya. Selesai soal nomor 2, lalu nomor 3. Nah, luas neto 3471, luas neto efektif 3124, F yield 245, PN-nya ini ya, lalu fracture FU-nya 510, PN-nya ini. Lalu kita jadikan LRFD dan ASD ya. Baik, kemudian untuk berarti LRFD yang P-nya yang kita pakai cari yang terkecil. Untuk LRFD ini ada 1031 sama 1195, jadi yang dipakai 1031. Lalu untuk yang ASD 686 sama 797 dipakai yang terkecil adalah 686. Oke. Kemudian kalau nomor 3 ya, nah kita hitung. Jadi dia LRFD adalah 1031 ya. Lalu L-nya oke. Lalu kita cek benar nggak rumusnya? 1,2 dikali D tambah 1,6 dikali L. Benar? Lalu rasionya L dibagi D, L dibagi D. Ya benar ya, berarti jawabannya udah benar ya ini. Lalu SD, SD 686. Lalu kita cek D tambah L benar enggak? 686 benar ya. Lalu cek rasionya. 025 ya, benar ya. Oke. Lalu kuat geser, D-nya 20 baut, hanya 314. Lalu untuk mutu, ya kita peroleh ini. Kuat tumpu, UF 300. LEP, LEP adalah LEP-nya. Nah ini, LEP ini adalah kuat tumpu baut ya, itu adalah 60 ya. Ininya LEP-nya 60. Jadi baut ke baut ya, baut ke baut 60. Nah, sehingga kita lalu kita bisa hitung RN-nya 195 ya dan 159 ya. Nah, kemudian kita ambil yang terkecil ya. Kita ambil yang terkecil. Oke. Oh, nah. Oke. Ya, kita ambil yang terkecil ya.
Jadi kuat, ini ada 8 baut, ini kan satu ya. Nah ini kalau 8 berapa ini? Kali 8. Ya, jadi kuat tubuh web tarik. Oke, oke gitu. Block shear 592. Ya, LRFD ya. ASD-nya 394. Oke. Tensile yielding 1031. Tensile 1031. Oke. Untuk ASD-nya 686. Oke. Rupture 19119 ya. 119. Rupture. ASD-nya ASD-nya 797. Oke. Geser baut. Geser baut 883,6. LRFD ASD-nya 589. Kuat tumpu 1170, 780 ya. Oke. Nah, ini kita berarti yang yang mempengaruhi yang ini ya, yang apa? Yang paling kecil ya. Nah, yielding sama rupture kita bandingkan. Oke, kesimpulan, gaya tarik maksimal profil. Nah, gaya tarik maksimal berarti 10 untuk LRFD 1031, ASD 686, terus sambungan 884 sama 589. Oke. Ya, jadi kuat web tarik yang menentukan. Nah, kuat web tariknya jadi nggak menentukan karena paling baik ya. Web tariknya udah bagus. Jadi yang lemah ini kuat geser bautnya lemah ya. Jadi gaya tarik yang menentukan adalah gaya geser. Gaya geser kuat geser baut. Jadi yang menentukan adalah kuat geser baut ya, yaitu LRFD 884 dan ASD 589. Ya. Jadi sambungan tidak layak karena baut lebih lemah dari batang tarik. Ya, jadi seharusnya kegagalan di profil bukan di baut ya. Seharusnya kegagalan di profil bukan di baut ya.
Jadi profil WF300 tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi. Jadi apa? Sistem sambungan ini tidak memenuhi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Apa sudah jelas? NV sama NT. NV, NT. Coba saya buka ini deh. Saya buka, saya buka CAT-nya aja kali ya. Kalian kira-kira kemarin bisa ngerjain sampai nomor berapa? Satu, Pak. Satu, satu cuma 10% nih. Kita masih agak bingung di Kayak perhitungan masih. AGT-ANV-nya itu sih, Pak. NV-nya bingung ya. Iya, Pak. Ya, itu menentukan ANV itu. Kalau kalian nggak bisa mengidentifikasi itu agak sulit karena kesimpulannya pasti salah. Bapak mau izin bertanya yang di bagian ANV-nya itu kalau di bawahnya itu di diameternya itu ditambah 2 berarti pada saat perhitungan yang DH yang di bawahnya itu Pak yang buat si itu yang bawahnya juga harus ditambah 2 nggak sih Pak? Kan ada yang bagian ditambah 3,2 tuh Pak. Saya bingungnya di situ. Itu itu nanti kamu cek mau pakai SNI boleh, mau pakai SC boleh ya. Yang penting ada rujukan. Oh, kalau berarti Kamu Bapak cek. yang di kunci jawaban ini yang ditambah 3,2 berarti Bapak ini ya. Berarti sampai ke atasnya juga 3,2 ya, Pak? Buat DH-nya. Eh, saya ada yang pakai 2, ada yang pakai 3,2. Maksudnya supaya kalian nggak kaku gitu ya. Jadi kalian silahkan aja konsisten. Tujuannya supaya kalian terbiasa dengan apa? Dengan berbagai berbagai code. Ya. Jadi kalian yang penting kalian tahu dari mana asalnya, terus kapan makainya.
Oke, baik. Jadi kalau ini saya potong, ANV itu kan yang searah gaya kan? ANV searah gaya, ANT setegak lurus gaya. Jadi yang searah gaya kan ini barangnya nih. Ini. Ya, ini kan bidangnya kan? Kan robeknya dia pasti dari sini kan, dari pangkal. Dari pangkal ke sini, robek. Nah, terus kalau lubang bautnya ini kan ya, oke. Jadi ANV luasnya berapa? Luasnya kan dari titik ini ke titik ini kan? Ini kan 105. 105. Ini 45, ini 35. Berarti kan dari sini sampai sini kan? Oke, 105-nya udah kebayang belum? 105 bener kan? Ini ke sini kan 105 tuh. Tebelnya kan tebel plat. Platnya kan disebut di soal berapa? 10. 9 ya. Platnya si WF kan 9. Jadi 105 kali 9 ya. Kalau plat sambungnya kan kita pasang pasti tebel. Plat sambung harus lebih tebal dari plat WF kan. Plat sambungnya 10 kan disebut. Iya, Pak. Nah, jadi 9 sama 10 kan tebelan 9. Sorry. 9 sama 10 tipisan 9. Jadi 105 kali 9. Ya, yang paling tipis. Kalau yang kertas tipis sama kertas tebal, kalau kamu kasih gaya sampai robek, gayanya tinggian yang tipis apa yang tebal? Enggak, ya maksudnya gayanya, gaya untuk merobek si tipis kan belum tentu bisa untuk merobek si tebal, begitu kan? Pasti yang robek dulu yang tipis kan? Nah, jadi yang menentukan adalah yang tipis. Oke, ini untuk yang apa? ANV ya. Lalu kenapa 1,5? Karena lubang yang pertama kan utuh. Lalu lubang yang kedua ini kan cuma setengah. Nah, kemudian untuk yang ANT berarti ya dari sini sampai sini kan robeknya. Ya. Jadi ini kan tingginya 180, terus lubangnya ada berapa? 1, 2, yang ini setengah. Jadi kalau jumlah 3. Ya. Itu asal. Apa tuh? Setengah kan dulu di materi saya udah dijelasin kenapa setengah, karena di ujung setengah. Di ini aja deh. Pamit ya, Bang.
Nah ini kan lubang-lubangnya nih. Eh, nah ini kan ada di materi kita ya. Jadi kalau lubang yang ini yang ANV, ini kan dia lubang ini kan penuh, jadi dulunya satu. Ini penuh satu. Nah kalau yang tepi ini kan dia nggak sampai satu, dia cuma setengah, terus gaya robek si blok shear kan turun ke bawah. Ya, jadi yang ini dihitungnya satu, ini dihitung satu jadi dua, yang ini jadi setengah, jadi dua setengah nih. Gitu asalnya. Pasti setengah, ya. Karena kan arah gaya robeknya kan pasti setengah, setengahnya dia nggak mungkin di ujung kan. Nggak mungkin di utuh ujung robek enggak, karena kan perlemahannya di sini. Bidang yang lemahnya di sini. Izin Pak, kalau L-nya itu 105 tadi ya? Ya, L-nya 105. Ini kan dijelasin L-nya nih. Nah, L-nya itu kan kalau di gambar kita kan dari ujung sini 45 ke apa namanya? Dari ujung sini ke 45 ke baut baris pertama, terus 60 ke baut baris kedua kan. Jadi 45 tambah 60 kan 105. Nah, karena dia atas bawah robeknya pasti, kalau ini kan bautnya kan ini kan cuma satu deret. Jadi dia hitung AGV-nya cuma L kali T. Tapi kalau kita kan ada atas sama bawah yang robek kan. Jadi kita kali dua gitu. Ini kan, ini kan, ini kan AGV kita nih. Nah, AGV kita kan sebenarnya ada dua. Ada di atas sini, sama di bawah sini kan. Jadi AGV kita pasti dikali dua. Yang atas sama yang bawah. Kan robeknya kan atas bawah pasti nggak mungkin. Yang atas robek, yang bawah utuh nggak mungkin ya kan. Kejadian blok shear kan robeknya satu blok gitu. Satu blok ini ketinggalan. Sedangkan kalau yang ANT, ya emang dia cuma satu sisi aja karena sisi yang di kiri ini kan dilas kuat, nggak mungkin dia robek. Sisi yang robek kan justru yang sebelah kanan ini gitu. Oke, oke udah jelas untuk block shear. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, baik kalau sudah, tolong kalian pelajari untuk yang baut yang kayak di gedung gedung apa tuh gedung D ya. Jadi baut. Nah, jadi kalian pelajarin ini baut murni geser. Nah, tapi kalau gayanya dia ada dua arah. Jadi ada gaya tadi kan tarik doang. Nah, coba kalian pelajarin kalau ada geser ya. Jadi untuk soal ini kalian coba utak-atik kalau ada geser. Sama satu lagi pelajari kalau soalnya nanti modelnya yang posisi bautnya kayak di kanopi gedung D yang apa namanya? Bautnya berarti ada ini ya, ada tarik ya. Kalau ini kan ini geser, gesernya satu arah. Nah, kalian nanti pelajari kalau gesernya dua arah, ada arah X sama arah Y. Berarti kanan kanan atas atau kanan bawah ya. Ini untuk soal yang sama yang seperti ini. Lalu yang kedua kalian pelajari kalau ada bautnya ketarik ya kayak di kanopi gedung D. Itu bautnya ketarik ya. Ketarik juga kalian pelajari kalau ada dua arah gaya, ada ke arah X ya, ada ke arah Y, sama kalau dia uh, ada tariknya, nah, ada tariknya. Jadi dia ada geser, ada tarik. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kita akhiri. Kalau sudah jelas, Pak, izin bertanya, Pak. nah, Kemarin kan saya kuis, tapi saya kelas A. Saya terterain kelas A sih, Pak, di filenya. Tapi saya ngumpulinnya di pengumpulan kelas B, Pak.
Mohon maaf, Pak. Ya yang salah kamu lah, bukan saya. Solusinya Intinya gimana, kalau Pak? udah pada tempatnya, gini deh. Saya kasih kalian kesempatan bikin yang benar, perbaiki kuis kemarin, kumpulin saat UTS, saat UTS ya. Kumpulin saat UTS. Jadi dibawa, dijilid yang benar, yang rapi, bawa saat UTS. Oke? Baik, Pak. Izin Pak. Oke. Semuanya ya, yang untuk Oh semua itu ya, untuk semua gitu ya. semuanya Pak. Untuk semua, benerin yang bener sebenar-benernya, lalu dijetrek saat UTS dikumpulkan. Tapi juga nanti saya buka juga Google Classroom-nya. Jadi kalian tetap wajib upload di Google Classroom. Kalau masih kebalik-balik, saya nggak mau lagi bantu ya. Jadi udah terlalu banyak. Maksudnya udah sesuai instruksi saya aja, nggak usah bikin saya tambah runyem gitu kan. Kalau kalian tertib, saya juga apresiasi. Tapi kalau kalian nggak ngikutin instruksi, yang salah kalian gitu ya. Karena dari saya sudah sangat jelas gitu. Oke, sampai ketemu UTS bahwa semuanya ya, semuanya mungkin ada yang nggak pede hasilnya kemarin, ada yang salah. Saya intinya kalau tugas, saya coba optimalkan kemampuan kalian juga harus paham, bisa paham materi ini. Jadi tolong diperbaiki semuanya, baik yang merasa benar maupun yang merasa ada keliru. Setelah itu di-upload di Google Classroom sama bikin yang rapi, dijilid, hard copy-nya bawa saat UTS. Oke, saya kira cukup ya. Hah? Macam-macam nanti bisa jadi siku, bisa jadi Tbim ya, bisa jadi UNP, bisa jadi Habim. Tapi kan intinya sama, intinya kan mencari blockshear, UBS, mencari apa? Luas neto efektif ya, mencari Ya. pusat titik berat profil ke penampang sambungan. Kan ada di brosur. Di brosur kan jelas titik beratnya ada semua. Titik berat di brosur kan jelas, kamu nggak usah ngitung loh, tinggal nyeplok aja yang dari brosur. Ya, kamu lihat sambungannya di mana. Kalau di soal ini kan sambungannya saya arah vertikal. Kalau nanti sambungannya saya taruh di flange, berarti kan titik berat dari titik berat ke flange gitu. Yang penting kamu mesti amatin posisi sambungan gitu. Ya, ini kan pemahaman ya. Oke, Bapak ya. bertanya Pak, Hah? kalau misalnya di latihan-latihan sebelumnya itu kan menggunakan misalnya yang BJ berapa gitu Pak profilnya itu kan kita bisa Oke. ngelihat di PPT misalnya buat belajar. Tapi kalau kemarin tuh SS 400 gitu-gitu apakah tertera di browser atau gimana Pak? Biar tahu dapat Kan FU ada dan di FI. PPT juga. Di PPT ada dong SS400. Ada lengkap di PPT kita tuh. Di PPT kita kan udah komplit. Nanti di UTS brosurnya ditampilkan di soal atau kami bawa sendiri, Pak? Ini yang ini nih. Eh, ini yang ini nih. Ini kan kalian punya semua nih. Ini SS400 tuh. Jelas. Ada semua materi kita. Pelat plat. Tebel plat kalian kalau tadi kan tebel plat 10, 9 berarti 245. Tapi kalau platnya nanti tebelnya 20 berarti pakainya 235 gitu. Nah, ini kan ada SS400, 490, 540, ada A36, ada BJ37, ada A50, ada A70, A100. Ya, jadi nanti lihat ke sini, pakai yang mana. Oh baik Pak. Oke, cukup. Oke, kita akhiri. Ya.
Maksudnya gimana? Diagonal. Letak. Saya belum kebayang maksudnya apa ya. Ya, ya. Ya udah selamat belajar ya. Latihan-latihan yang banyak supaya sukses ujian UTS. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.